Halo semuanya, selamat datang di Latte Code dan ini adalah seri Dart Fundamental di mana di sini kita akan mempelajari dasar-dasar dari bahasa pemrograman Dart. Yang mana ini adalah merupakan langkah awal kita untuk bisa mengembangkan aplikasi dengan Flutter. Nah, di sini bisa teman-teman lihat kalau ini adalah level beginner. Jadi teman-teman yang baru memulai dalam pemrograman tidak usah khawatir, dan juga di sini discussion is available. Jadi teman-teman yang memiliki pertanyaan bisa ditaruh di kolom komentar dan nanti saya akan berusaha untuk menjawab pertanyaan teman-teman satu persatu. Jadi apa sih itu Dart? Nah, kita akan berkenalan sedikit dengan sejarah dari Dart di sini. Jadi Dart adalah sebuah bahasa pemrograman yang berparadigma Object Oriented Programming murni yang dibuat oleh Google pada 14 November 2013. Nah, Dart ini ditemukan oleh dua orang Googlers atau developernya Google, yaitu Lars Bak dan Casper Land. Nah, apa sih tujuan dari bahasa ini? Tujuan utamanya adalah membangun aplikasi yang bersifat multiplatform. Nah, multiplatform ini adalah aplikasi itu bisa berjalan di semua device, baik itu OS-nya Windows, Mac OS, iOS, maupun Android. Nah, di awal kita tahu bahwa Dart adalah bahasa yang termasuk ke dalam OOP murni atau menganut paradigma Object Oriented Programming. Jadi setiap hal yang ada di dalam Dart, termasuk sebuah variabel pun, itu adalah sebuah objek. Saat ini bahasa Dart menjadi bahasa resmi untuk membuat aplikasi dengan menggunakan Flutter. Jadi tujuan kita mempelajari bahasa Dart selain untuk memahami konsep dasar dari pemrograman itu sendiri, juga sebagai fondasi awal untuk kita masuk ke dunia Flutter. Kemudian kenapa sih kita memilih untuk belajar Dart? Nah, di sini ada beberapa fitur utama Dart yang sangat menarik untuk kita pelajari. Oke, yang pertama adalah dioptimalkan untuk UI. UI atau User Interface merupakan tampilan paling luar dari aplikasi yang kita gunakan sehari-hari. Contohnya adalah aplikasi Facebook dan Instagram. Nah, Dart di sini adalah bahasa yang paling cocok untuk membangun sebuah user interface. Karena Dart memiliki fitur async await yang memungkinkan kita untuk memisahkan pekerjaan asinkron dengan tampilan user interface. Sehingga user interface dapat berjalan dengan lancar saat ada proses asinkron yang berjalan di bawahnya. Contoh dari proses asinkron di sini adalah misalnya proses loading gambar dari internet ke aplikasi, kemudian bisa juga koneksikan internet ke aplikasi, dan bisa juga kita meload data dari sebuah API atau Application Interface Program. Nah, yang kedua adalah produktif. Nah, karena kita menggunakan bahasa Dart untuk membangun sebuah aplikasi, tentunya kita ingin dong aplikasi kita segera dirilis ke marketplace, contohnya Google Play Store atau App Store. Nah, Flutter dan Dart mendukung kita untuk itu karena adanya fitur Hot Reload. Dengan Hot Reload, kita dapat melakukan coding langsung dan melihat hasilnya di layar emulator secara instan. Nah, yang selanjutnya adalah fast atau berjalan cepat di semua platform. Nah, dengan Flutter kita dapat mengembangkan aplikasi di semua jenis platform seperti Android, iOS, dan juga website. Hal ini memungkinkan karena adanya AOT compiler. Nah, jadi AOT akan mengcompile kode kita yang kita tulis dengan bahasa Dart ke natif dari platform yang kita targetkan. Contohnya di sini Android. Jika kita menggunakan Android, nantinya kode Dart kita akan dikompil menuju ke bahasa natifnya Android. Di sini bisa Java ataupun Kotlin. Contoh lainnya adalah ketika kita membuat aplikasi website dengan Flutter, nah kode Dart kita akan dikompil menuju ke bahasa yang digunakan di website, contohnya JavaScript, seperti itu. Dan yang keempat adalah beautiful, atau kita bisa membuat user interface yang tadi ada di poin pertama, itu kita bisa membuat user interface sebebas mungkin dan seunik mungkin. Nah, di sini Flutter dengan Dart mengusung tampilan yang menarik dengan animation yang memiliki kecepatan 60 frame per second. Gimana? Itu pasti menjadi hal yang menarik untuk app developer membuat aplikasi sebebas mungkin sesuai kreativitas mereka. Nah, kemudian kita masuk ke program pertama dengan Dart. Nah, di sini kita memiliki source code dan output. Nah, di sini kita sudah berada di dalam kode editor. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code. Oke, di sini kita akan membuat sebuah program baru dengan Dart. Sebelum kita membuat program baru, kita akan menyiapkan sebuah file
yang bernama hello.dart. Nah, .dart ini adalah ekstensi untuk kode program yang kita tulis dengan bahasa Dart. Nah, untuk menuliskan program pertama kita yaitu hello world, kita cukup tulis void main, kemudian kita berikan sepasang kurung, kemudian kurung kerawal, dan seperti ini. Di dalamnya kita coba tuliskan print dan kita tulis hello world. Nah, dan jangan lupa di sini teman-teman, untuk bahasa pemrograman Dart kita wajib meletakkan semikolon di setiap baris atau setiap akhir baris dari program. Nah, untuk menjalankan program ini kita terlebih dulu untuk save. Nah, di sini kita cukup ketikkan Dart diikuti dengan nama file yang sudah ada program atau source code dari bahasa Dart. Di sini hello.dart. Tekan enter dan di sini sudah muncul output yang kita inginkan, yaitu hello world. Nah, tadi kita sudah berkenalan dengan main function atau fungsi main. Nah, jadi main function adalah sebagai entry point. Nah, apa sih itu entry point? Entry point adalah baris kode program yang paling awal dieksekusi ketika program dijalankan atau ketika program itu dikompil dan di-run. Nah, sekarang di sini kita akan membuat sebuah program interaktif, di mana program interaktif yang kita maksud di sini adalah program kita bisa menerima input dari user. Kemudian yang kita butuhkan untuk membuat sebuah program interaktif adalah yang pertama library. Nah, library adalah sekumpulan pre-built code yang disediakan oleh Dart untuk suatu fungsi tertentu. Nah, di sini kita contohkan library yang kita pakai adalah Dart input output atau Dart IO. Nah, di sini kita lihat ada dua buah fungsi utama yang ada di dalam library tersebut. Yang pertama adalah stdin.readLineSync. Nah, ini diperuntukkan untuk mengambil input dari user atau dari keyboard. Kemudian ada stdout.write. Kemudian kita masukkan sebuah teks di dalam parameter dari fungsi write yang ada di dalam objek stdout. Fungsi yang kedua ini kita pakai untuk menampilkan sebuah teks ke layar atau menjadi feedback dari apa yang diinputkan oleh si user. Nah, di sini kita sudah berada di dalam VS Code lagi, dan di sini sudah ada program yang tadi kita buat. Nah, sekarang kita akan importkan dulu library-nya. Nah, tadi kita jelaskan bahwa kita membutuhkan sebuah library input output. Nah, untuk mengimportnya kita cukup ketikkan import, kemudian tuliskan Dart .2io, enter. Nah, ini adalah library untuk membuat sebuah aplikasi atau program yang interaktif. Nah, langkah pertama untuk membuat aplikasi atau program interaktif adalah kita membuat sebuah variabel baru untuk menampung inputan yang diberikan oleh user saat menjalankan program nanti. Nah, di sini kita membutuhkan suatu variabel baru. Kita menuliskan var input sama dengan. Nah, di sini kita panggil fungsi untuk mendapatkan input dari user dari si library Dart IO-nya. Nah, di sini kita tuliskan stdin.readLineSync. Kemudian jangan lupa titik koma. Nah, kemudian kita bisa memberikan feedback kepada user dengan stdout.write input. Nah, kita save lalu kita jalankan programnya lagi. Nah, di sini program kita di pause. Nah, ini artinya program ini membutuhkan input user dari keyboard. Kita contohkan di sini, halo subscriber. Nah, di sini kita mendapatkan feedback berupa teks yang kita masukkan tadi. Nah, selain menggunakan stdout.write, kita bisa menggunakan juga print seperti biasa, print input. Seperti ini. Kita save lalu kita jalankan programnya lagi dan kita ketikkan halo, misalkan halo dunia. Nah, kita dapatkan feedback dari inputan yang kita ketikkan tadi berupa dia ngeprint lagi ke layar. Nah, ini adalah bahasan kita yang terakhir untuk part ini, yaitu komentar.
di mana komentar adalah sebuah best practice ketika kita menuliskan kode program di bahasa manapun. Nah, berikut adalah beberapa sintaks yang kita gunakan untuk membuat komentar di kode kita. Yang pertama adalah double slash untuk single line. Kemudian ada slash, kemudian diikuti dengan 2 bintang dan slash lagi, itu untuk multi line. Kemudian ada triple slash, itu untuk dokumentasi. Nah, bagi teman-teman yang bertanya di sini, apa sih fungsinya komentar di program? Nah, komentar membantu programmer dalam mendokumentasikan kode yang mereka buat. Kode akan menjadi lebih mudah dipahami dan lebih bersih atau clean code. Nah, komentar ini tidak akan dijalankan sewaktu program itu dieksekusi, tapi ini sebagai catatan untuk programmer ketika nanti programmer tersebut melakukan maintenance atau perawatan kode. Oke, itulah pembahasan kita untuk part ini, dan kesimpulannya adalah kita telah mengetahui konsep dari bahasa Dart dan memahami bagaimana cara untuk membuat kode kita dan menjalankan kode kita dengan bahasa Dart. Kita juga telah memahami tentang library dan juga komen pada bahasa pemrograman Dart. Langkah selanjutnya adalah kita akan mempelajari variabel dan tipe data pada Dart yang akan kita bahas di video berikutnya. Jadi tetap stay tune di channel Latte-Code dan jangan lupa untuk subscribe agar teman-teman bisa mendapatkan update dari video di seri-seri tutorial pemrograman lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.